Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jumpa kembali dalam ibadah online di GBKDC. Di minggu yang terakhir bulan Mei, kita bersyukur minggu yang kemarin disampaikan oleh hambanya tentang Rasul Paulus, dan kita percaya minggu ini juga akan dilayani oleh beliau. Beliau seorang dosen aktif di UPH, tetapi hatinya untuk GBKDC. Mari sebelum kita dengarkan ujian dan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu. Sebentar kami akan memulai ibadah online kami, Tuhan. Berikan hikmat arifat yang kau berikan buat kami, Tuhan. Kami percaya anugerahmu, kasihmu nyata buat kami, Tuhan. Karena sampai hari ini GBKDC masih melakukan ibadah online. Itu semua karena kasihmu. Dan biarlah jemaat yang mendengarkan firman ini, ibadah ini menjadi berkat bagi mereka semua, Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Karena kami percaya ibadah ini adalah ibadah hidup. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan buat kami, Bapa. Kami siap terima berkat-berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Shalom jemaat Tuhan GBI KDC, jumpa lagi dengan kami di pelayanan dari GBI KDC. Mari kita memuji Tuhan kembali di hari ini. Tak pernah ragu kasih setiamu Tuhan. Terima
biasa. Dia adalah Allah yang setia untuk saya dan saudara semua yang di rumah. Mari kita menyembah Tuhan di saat pagi hari ini. Apapun yang kita alami, kita percaya semua atas izin Tuhan. Dan kita percaya Tuhan adalah Allah sumber kekuatan, tak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kasih Yesus. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari Tuhan, nyanyikan lagi pujian ini dari hatimu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. terima kasih Yesus. Kami percaya Bapa, waktumu adalah waktu yang terbaik. Kami semua Tuhan, kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Semua usaha kami, kerjaan kami, sekolah kami, masa depan kami, kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin Tuhan, hanya di bawah kaki-Mu, di dalam tangan-Mu Tuhan, ada pengharapan untuk kami. Di dalam tangan-Mu Tuhan, ada masa depan Tuhan untuk
kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Thank you Jesus, thank you. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, buat kekuatan dari-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Bapa. Kami perlukan Kau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Ya lama-lama Yesus. Ya Roh Kudus-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Roh Kudus-Mu Tuhan penghiburan bagi kami. Roh Kudus-Mu Tuhan sumber segalanya atas kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami nantikan waktu-Mu yang terbaik bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Waktu Tuhan kasih yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita. Kalau minggu ini kita masih merenungkan tema yang sama yang ditetapkan gereja. Kita akan melihat satu bagian lagi bagaimana hal itu mungkin terjadi. Kita akan baca dulu di Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Kembali Bapa, kami mau merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang dimulai dari Roma pasal 8 ini Tuhan. Untuk senantiasa meneguhkan kami, umat-umat pilihan, boleh menjadi umat-umat yang jauh lebih daripada seorang pemenang. Bapa, buka hati kami, pikiran kami, sehingga kami tidak hanya bisa memahami, tapi bahkan kami boleh mengimplementasikannya dalam hidup kami, dan boleh menyatakan kasih-Mu yang memang tidak pernah berhenti dalam kami. Berkati kami pendengar maupun pembicara Bapa,
sehingga kesemuanya boleh menjadi kepujian bagi nama. Dalam nama Yesus Tuhan, mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kembali jemaat yang dikasih Tuhan, kalau minggu lalu kita sudah merenungkan bagaimana kita harus meresponi keadaan yang sangat sulit yang mungkin kita tidak pernah expect, yang tidak pernah kita harapkan. Dan memang kita berharap itu tidak pernah terjadi atas kita. Tapi kalau kita harus mengalaminya, ketahuilah sebagaimana yang Rasul Paulus katakan di dalam 2 Timotius pasal 1 dan 2 tadi yang diungkapkan kepada anak kesayangannya Timotius, bahwa kalau kita harus mengalaminya, ingatlah, ucaplah syukur, karena ada anak-anak rohani, anak-anak kita yang hidup dalam takut akan Tuhan. Kedua, kita diingatkan bahwa roh yang Tuhan beri kepada kita, roh yang membuat kita tidak takut, tetapi roh yang membangkitkan tidak hanya kekuatan, tetapi juga kasih dan ketertiban. Yang ketiga, hendaklah kita tidak malu, karena Injil itu membawa kita kepada suatu panggilan yang kudus, panggilan yang begitu mulia yang tidak pernah di-offer oleh dunia ini. Yang kelima, kita tahu dan kita mengucap syukur bahwa kita juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah itu dengan takut dan gentar, dengan sungguh-sungguh, sebagaimana Tuhan sungguh-sungguh memberikan anaknya bagi kita. Yang keenam, Paulus juga berdoa syafaat bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Dalam hal ini Onesiforus, dan untuk keluarga yang ditinggalkan Onesiforus. Minggu ini kita akan melanjutkannya di dalam 2 Timotius pasal 3 dan pasal 4, saudara yang dikasih Tuhan. Paulus ini menjelaskan kepada Timotius kenapa hal itu terjadi. Di pasal 3 dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman. Keadaan manusia pada akhir zaman itu ada beberapa hal. Yang pertama kita akan baca, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang-orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garam, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, beragak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu keadaan manusia di akhir zaman. Maksud Paulus itu keadaan manusia saat yang Rasul Paulus menulis surat ini. Jadi keadaan manusia yang memang jahat di zaman abad awal itu sudah terjadi. Karena itu memang akhir zaman memang sudah dimulai 2000 tahun yang lalu, saudara. Akhir zaman bukan dari sekarang saja. Maka tidak heran kita berkata akhir zaman sudah tiba. Dan memang sudah tiba. Karena di zaman Timotius pun ketika dia melayani di Efesus sudah terjadi hal ini, saudara. Jadi akhir zaman memang sudah dimulai 2000 tahun lalu. Alkitab kita tidak berbohong mengatakan memang kita sudah masuk dalam zaman akhir. Karena manusia akan menyombongkan diri mereka sendiri, mereka akan menjadi hamba uang. Kita lihat kan di US, time is money sungguh-sungguh terjadi. Ketika saya ada di US beberapa waktu yang lalu, saudara aku yang dikasih Tuhan berkunjung kepada teman kita, teman saya pada waktu itu yang juga menjadi hamba Tuhan di sana. Dia katakan orang Amerika itu jarang sekali yang punya single job. Mereka mempunyai banyak kerjaan. Habis kerja di satu tempat, dia harus kerja lagi di tempat lain. Kenapa? Karena memang time is money sungguh nyata di US. Manusia hamba uang. Dan kita juga menulis, Rasul Paulus juga menulisnya. Akar dari segala kejahatan adalah uang. Bukan uang tidak penting. Tapi kalau kita diperbudak dengan uang, maka semuanya akan rusak. Uanglah harus yang kita perbudak. Tetapi memang zaman akhir demikian. Makanya kenapa hamba-hamba Tuhan, kenapa orang-orang yang dikasih Tuhan itu mengalami penganiayaan dan kesulitan di dalam zaman akhir? Karena memang manusia sudah makin jahat. Nah, kita menulisnya, mencatatnya, makin jahat. Kalau 2000 tahun yang lalu sudah demikian jahat, apalagi zaman yang sekarang, jelas makin jahat.
Saudara gue dikasih, mereka bukan hanya jahat dalam melakukan segala sesuatunya. Dan mereka bukan hanya orang jahat memang karena dia tidak takut Tuhan. Mungkin mereka juga ada orang-orang jahat, adalah orang-orang Kristen. Coba kita baca ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudara lihat, yang disebut Rasul Paulus dalam ayat 2, itu bukan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Ya, orang yang tidak takut Tuhan jelas akan melakukan hal itu. Tapi orang yang takut Tuhan kadang melakukan hal yang sama. Di dalam zaman akhir, orang mungkin beribadah, tapi sesungguhnya dia mengabaikan kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah itu apa, saudara? Kekuatan ibadah itu membawa kita kepada panggilan kudus. Tadi kan dikatakan di dalam minggu lalu kita bahas, panggilan Allah itu adalah panggilan yang kudus. Panggilan yang membawa orang-orang pada pertobatan, dan hidup makin dibenarkan Allah, dan hidup makin dikuduskan Allah, dan hidup untuk Allah. Tapi dalam zaman akhir sekarang ini orang beribadah untuk apa? Karena kita beribadah hanya untuk memuaskan keinginan kita. Kayaknya nggak enak kalau nggak ibadah. Adakah kemauan hati kita memang untuk dibentuk Allah? Adakah kerinduan kita dalam ibadah untuk Tuhan menegur kita, memperbaharui hati kita, dan memperbaharui pikiran kita? Jangan kita menjadi orang-orang yang akhir zaman seperti yang dikatakan Rasul Paulus, yang justru mempersulit pelayanan hamba-hamba Tuhan. Mungkin seperti kita orang ibadah, mungkin kita beribadah. Bukankah Rasul Paulus juga menderita oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi, saudara. Banyak penderitaan Paulus oleh orang-orang Yahudi sendiri yang menentang Kristus. Orang-orang dalam. Banyak hamba-hamba Tuhan juga mengalami aniaya dan kesukaran. Bukan dari pihak luar, mungkin pihak internal. Tentu surat ini mengingatkan kita, janganlah kita menjadi penyebab kesukaran hamba-hamba Tuhan yang lain. Janganlah kita menjadi hambatan dalam pelayanan kasih karunia Allah. Yang ketiga, Paulus menulis di dalam 2 Timotius ini, saudara, dengan sangat jelas, ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudara, lihat. Di zaman akhir ini orang tidak hanya beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak mendapatkan khasiat ibadah. Mereka seolah-olah mau belajar firman Tuhan, tapi firman Tuhan tidak pernah masuk ke dalam pikirannya, bahkan apalagi ke hatinya. Firman Tuhan itu harus masuk ke dalam hati, lalu mengubahkan pikiran, saudara. Atau bisa saja firman Tuhan itu masuk dalam otak saudara, lalu turun ke hati saudara. Ada dua cara. Tapi di sini saudara, boro-boro ke hati, ke otak aja tidak, mengerti aja tidak. Jadi dia beribadah, mau diajar hanya untuk menyenangkan diri. Ini zaman akhir. Mudah-mudahan kita bukan salah satu dari mereka. Kita memang mau belajar, dan sungguh firman Tuhan mengajar kita, memperbaharui hidup kita, memperlengkapi kita dengan segala perbuatan baik. Karena itu adalah kekuatan ibadah. Memang perbuatan baik bukan menyelamatkan, memang perbuatan baik ya bukan membuat kita selamat, tapi orang yang selamat pasti melakukan perbuatan baik. Orang yang diselamatkan Tuhan, yang sungguh anak Tuhan, Tuhan akan pasti bentuk, dan dia mencintai ibadah, mencintai pengajaran, dan diubahkan Tuhan. Itu yang Rasul Paulus ingin sampaikan. Itu yang Paulus ingatkan kepada Timotius. Memang di akhir zaman demikian. Kita membacanya tentu dalam refleksi yang berbeda. Kita membacanya bagaimana dengan kita. Kita harus jangan seperti orang yang seperti ini. Kita harus tidak boleh cinta uang. Bukan berarti uang tidak perlu. Kita harus cari uang. Kita harus belajar memberkati gereja. Bukan gereja yang memberkati kita. Saudara diberkati oleh Tuhan, bukan oleh gereja. Saudara yang harus memberkati gereja, supaya gereja bisa memberkati banyak orang yang di luar Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu konsep Alkitabiah. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, belajarlah memberkati pekerjaan Tuhan. Kalau saudara belum bisa memberikan hidup saudara, berikan uang saudara, berikan waktu saudara.
Berikan motivasi saudara untuk Tuhan. Karena saudara sudah diubah, dipanggil dengan panggilan yang sangat kudus. Jemaat yang dikasih Tuhan, Paulus tidak hanya berhenti sampai situ. Dia katakan kepada Timotius, memang kita harus bertumbuh. Sebagai anak Tuhan kita harus kuat dan harus mengenal Dia. Bagaimana caranya mengenal Tuhan? Di 2 Timotius pasal 3 ini Paulus menulis, ada 2 cara iman bertumbuh, saudara. Yaitu cara pertama adalah penganiayaan, cara kedua adalah pengenalan akan firman Tuhan. Cara yang mana yang kita mau ambil? Kita mau iman kita bertumbuh ketika kita mengalami aniaya dulu, dan kita baru melihat kasih karunia Allah, dan kita melihat Allah itu baik. Setelah kita mengalami segala sesuatu yang sulit, kalau itu yang saudara mau, saya sebagai hamba Tuhan sebenarnya berkata lebih baik tidak. Lebih baik kita mengenal Tuhan dengan cara yang kedua, belajar firman Tuhan. Sebagaimana ditulis di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang direkam Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara lihat, cara Allah menumbuhkan iman saudara dan saya supaya kita makin mengenal Tuhan. Memang ada 2 jalan. Mengalami aniaya, yaitu mengalami kesulitan tentunya, atau harus mengenal Tuhan. Kita ingat kisah Ayub, bukan? Ayub orang yang kurang apa gitu. Kita tidak cukup menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan perintah Tuhan, karena hamba Tuhan yang minta, dan kita melakukannya juga dengan tulus. Ya, itu baik dan sangat baik, tapi itu tidak cukup. Kita harus mengenal Tuhan dari pribadi kita, sehingga kita kokoh di dalam Dia, tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran yang salah. Kita harus mengenal Dia secara pribadi. Kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang objektif, yang pasti benar dan benar. Tapi kebenaran objektif itu harus menjadi kebenaran yang subjektif. Kebenaran menurut saya, bukan menurut hamba Tuhan menurut hamba Tuhan A, Y. Tapi kebenaran yang memang saya yakini benar, 100% benar. Sebagaimana yang Rasul Paulus yakini benar. Makanya dia benar-benar kokoh di dalam Tuhan. Jadi sebagai hamba Tuhan saya ingatkan saudara, kalaupun kita harus mengalami aniaya, terimalah. Dan ketahuilah Allah menyertai engkau. Tapi kalau boleh, mari kita mengenal Dia dengan cara yang lebih baik. Pelajari firman-Nya dengan baik-baik. Kenali firman-Nya dengan baik, sehingga kita mengenal Dia sungguh bagi Allah. Yang pasal 4 dikatakan Rasul Paulus di dalam keseriusannya kepada Timotius, supaya Timotius sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Timotius diminta oleh Rasul Paulus sebagai begini, saudara, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Jadi Rasul Paulus berkata kepada Timotius, saudara, ketika Rasul Paulus dalam penjara, ketika Rasul Paulus dalam segala aniaya yang sangat-sangat dahsyat, Rasul Paulus yang masih muda begitu gagah dan tampan, tapi ketika dia di akhir hidupnya, orang menduga Rasul Paulus itu pincang dan bahkan bungkuk. Kenapa? Karena dia sering dianiaya. Tapi dalam aniayanya itu dia memesan kepada Timotius, dia berkata, aku berjanji di hadapan Allah yang Maha Kudus, supaya engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Lihat saudara, Rasul Paulus serius banget. Dia tidak gentar mengalami segala sesuatunya. Apa yang Rasul Paulus katakan? Kerjakanlah panggilanmu dengan takut dan gentar. Bagaimana mengerjakannya? Rasul Paulus katakan, yang pertama, beritakanlah firman Tuhan. Siap sediakah, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman Allah. Di sini kita lihat Paulus ada sense of urgency untuk firman Allah diberitakan ke semua orang, supaya semua orang mendengar kabar damai sejahtera Allah. Yang kedua, Rasul Paulus katakan, tegurlah dan nasihatilah orang dengan segala kesabaran dan pengajaran.
Jadi sebagai hamba Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, kalau teman-teman kita ada yang kurang pas, tegurlah, tapi dengan kesabaran. Objektif kita menilai segala sesuatu sesuai dengan firman Allah. Nyatakan salah adalah salah, benar adalah benar. Yang ketiga, Rasul Paulus katakan, tetaplah kuasai dirimu di dalam segala hal. Dia memberikan pesan kepada Timotius demikian. Juga pesan yang sama yang harus kita terima. Kalau kita sebagai orang-orang yang panggilan Allah, kita kerjakan keselamatan itu dengan takut akan gentar. Yang pertama tadi kita akan beritakan tuh firman Tuhan, baik-baik ataupun tidak baik. Kerjakan, beritakanlah. Mungkin yang kita beritakan belum sepenuhnya benar karena pemahaman firman Tuhan yang kita miliki, tidak masalah. Sepanjang kita tulus memberitakannya, Tuhan bisa memberkati melalui itu semua. Sampai sekarang pun saya terus belajar firman Tuhan, dan sampai sekarang pun saya terus membaca. Dan ada beberapa konsep yang saya perbaiki dari pengajaran saya beberapa waktu lalu, karena saya dapat pengajaran yang saya pikir menjadi jauh lebih baik. Saudara, sepanjang saudara tulus memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan hatimu, gak usah takut memberitakannya. Tuhan bisa memakai. Bahkan penentu, bahkan nabi-nabi palsu pun bisa Tuhan pakai. Ingat Bileam, ketika Bileam adalah nabi yang jahat, dia dibayar untuk mengutuk Israel, tetapi malah Bileam memberkati Israel. Saudara lihat, Tuhan bisa pakai siapa saja. Apalagi kita yang tulus memberitakannya dengan segala yang kita punya, beritakan. Yang ketiga, saudara, kuasai diri kita, awasi ajaran kita, sehingga kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Paulus memberikan contoh terakhir, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, ayat 7. Aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Bisakah kita mengatakan sebagaimana Rasul Paulus katakan? Ketika nanti kita tutup mata, bisakah kita berkata kepada orang-orang di sekitar kita, aku sudah memelihara iman dengan sungguh-sungguh melakukan iman kepada Tuhan. Saya mau tutup dengan 2 Korintus 4 ayat 16. Kembali Rasul Paulus menulisnya, saudara, begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Saudara lihat, Rasul Paulus menulis demikian. Ya memang fisik kita makin turun dan makin sulit, tetapi rohani kita justru dalam segala hal makin kuat. Sebab yang dia Rasul Paulus katakan, saudara, saya kaget ketika membacanya ini berkali-kali. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal dan melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Saudara, yang saya kaget ketika membaca penderitaan ringan yang Paulus alami. Padahal Paulus mengalami penderitaan yang dahsyat. Dia hampir mati, dia tulis begitu, saudara. Bagaimana tidak? Dia mengalami banyak hal yang sungguh-sungguh membawa hampir kepada kematian. Bahkan di akhir hidupnya pun kita lihat. Tapi dikatakan itu penderitaan ringan. Memang tidak ada penderitaan, tidak ada kesukaran yang bisa memisahkan kasih Kristus atas kita. Kenapa itu semua Paulus katakan ringan? Karena dia melihat kemuliaan yang akan dia terima. Kemuliaan yang tidak bisa dibeli oleh isi dunia ini sekalipun. Sehingga tidak heran ketika Paulus menulis di dalam 2 Timotius ini, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada saudara dan saya. Dia tulis demikian, saudara, untuk setiap orang yang mengasihi Allah. Jadi ketika kita mengalami semuanya yang mungkin tidak nyaman bagi kita, ketahuilah Allah terus bekerja dalam segala perkara, dan itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetaplah kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tetaplah melayani Tuhan. Jangan sia-siakan untuk waktu yang Tuhan beri, sehingga ketika kita tutup mata kita bisa berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan
dan aku menjadi umat yang benar. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami ucap syukur untuk surat Paulus yang Kau beri buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk surat yang berharga ini. Untuk tetap kami melayani-Mu dalam segala kondisi dan keadaan. Terima kasih Tuhan untuk Rasul Paulus yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan yang selama ini atas kami. Sehingga kami makin hari boleh makin mengenal Kau Kristus Tuhan. Ajar kami Tuhan merasakan kekuatan ibadah, sehingga hidup kami hidup yang memberkati. Sehingga kami ketika tutup mata nanti kami bisa berkata, kami sungguh menjadi umat yang benar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan, pertolongan yang dari Roh Kudus yang diam di dalam saudara. Roh itu akan terus menerjemahkan firman Tuhan yang tertulis dan yang diberitakan kepada saudara, sehingga firman itu akan terus menegur saudara, menyatakan kesalahan saudara, terus memperbaharui hidup saudara, mendidik saudara, dan memperlengkapi saudara dengan segala perbuatan baik, sehingga segala apa yang saudara kerjakan, sungguh Allah juga bekerja sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat itu di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.